Halo Sobat Anxiety Survivor, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang konsep berdamai dengan diri sendiri. Ini sangat penting bagi kita para anxiety survivor, termasuk juga beberapa teman dengan mental illness yang lain seperti post traumatic syndrome, hipokondria, OCD, serta beberapa penyakit mental lainnya. Apa sih yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri? Jadi misalkan contoh, ketika kita menderita anxiety disorder kan biasanya kita dipenuhi dengan gangguan kecemasan, was-was yang berlebih. Setiap hari kita merasakan sensasi di badan yang 1001 sensasi. Pasti kita kan capek ya, kita lelah. Kok setiap hari seperti ini yang dirasakan kan? Akhirnya nggak nyaman, sangat mengganggu aktivitas, misalkan bagi yang bekerja atau yang sekolah atau kuliah, ya kan. Jadi yang langkah awalnya adalah kita terima dulu, kita sadari dulu, oh saya memiliki anxiety disorder, saya memiliki gangguan kecemasan. Terima aja dulu, terima. Jadi kita ikhlaskan dulu, saya terima kondisi saya. Dan kemudian pastikan kita sudah melakukan uji lab secara fisik. Jadi kita cek kesehatan jantung kita, cek darah, kemudian cek organ-organ lain. Dan ketika emang semuanya normal, tidak ada masalah, maka bisa dipastikan memang itu hanya penyakit psikis, atau ada yang menyebutnya psikosomatis ya. Mungkin semenjak COVID ini banyak sekali orang terkena psikosomatis ya, takut, was-was dengan lingkungannya, sekelilingnya. Ini ya efek pasca COVID ya, banyak yang ngalamin. Yang ekstrim sih sampai takut keluar rumah seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menerima, biasanya kalau kita sudah ada rasa legowo, itu agak sedikit bisa menjalani aktivitas. Terus kemudian itu berdamai dengan keadaan kita. Kita terima dulu, kemudian tetap kita lakukan, atur pola makannya, terus pola pikirnya, pola hidupnya, sama berusaha untuk berpikir positif ya, selalu berpikir positif. Kemudian selain berdamai dengan keadaan yang dirasakan, kita juga harus berdamai dengan masa lalu. Kenapa ini penting? Karena beberapa penyebab dari anxiety disorder atau post traumatic syndrome atau penyakit mental lain itu, salah satunya adalah luka batin yang mungkin sudah terpendam, sudah cukup lama, sehingga suatu saat meledak, ya kan, sehingga dia berubah menjadi penyakit mental, ya kan. Kenapa kita harus berdamai dengan masa lalu? Karena ya sekarang manfaatnya apa gitu loh kalau misalnya kita tetap terjebak dengan masa lalu. Misalkan kita pernah disakiti orang, misalkan ditinggalkan pasangannya, atau misalkan ditipu orang, atau mungkin ditinggal pergi sosok yang kita cintai misalkan. Toh juga semua sudah terjadi kan, gitu. Ketika kita mendramatisir masa lalu itu, dan kita belum ikhlas, misalkan kita belum bisa menerima ketetapan dari Allah misalkan, itu hanya akan
membuat batin kita menderita, ya kan. Di video sebelumnya saya pernah mengajarkan cara mengetesnya. Misalkan kita pernah disakiti orang, ya kan, terus kita udah bilang saya udah maafin dia kok misalkan, tapi coba kita tes, ya kan, dengan kita merem, terus kemudian kita bayangkan peristiwanya, orangnya seperti film ya, kita setel lagi, apakah ada reaksi di badan kita ketika tiba-tiba dada kita terasa berat atau menyempit, atau mungkin disertai kepala berat, terus kok ada emosi yang muncul. Berarti itu sebenarnya kita belum 100% ikhlas, ya kan. Jadi ya caranya ya kita pada saat membayangkan seperti itu, kita langsung tarik napas yang dalam, terus kemudian hembuskan sambil ucapkan, aku maafkan peristiwa itu, aku maafkan orang-orangnya, sebutin aja namanya siapa. Dengan diucapkan dia akan lebih powerful. Dan diulang, mungkin besoknya repetisi ya, pokoknya semakin sering diulang, dia akan semakin, nanti setiap kita membayangkan lagi itu udah beda rasanya. Bisa jadi ya masih ingat peristiwanya, tapi udah plong gitu. Tuh, itu salah satu cara untuk memaafkan. Terus kemudian kalau yang masih diliputi dengan rasa cemas yang berlebih, yang sampai ekstrimnya keluar rumah, mungkin bisa dibantu dengan self talk ya. Self talk di sini kayak semacam mensugesti diri sendiri, atau kita seperti memotivasi diri sendiri ya. Misalkan hipokondria itu jenis penyakit mental yang takut penyakit berat. Jadi kalau dia suka menyamakan nih, gejala ini kok mirip penyakit itu, gejala ini mirip penyakit itu, jangan-jangan aku seperti dia. Atau misalkan ada temennya yang meninggal mendadak, misalkan karena satu penyakit, misalkan serangan jantung atau COVID, atau misalkan stroke ya. Terus kita karena kenal sama dia, kita tahu nih awalnya dia merasakan ini, misalkan pusing, awalnya dia merasakan sakit di dada misalkan. Terus pada suatu saat kita merasakan itu, kita langsung berpikir ke sana gitu. Jangan-jangan aku seperti dia nih gitu kan. Padahal sebelumnya kita sudah pernah periksa dan tidak ada masalah. Kita cuma paling divonis asam lambung aja, atau misalkan gangguan pencernaan atau dispepsia. Kebanyakan itu hasil lab lainnya juga pasti bagus ya. Tapi tetap harus pastikan cek lab ya, general check up, jadi agar lebih akurat ya. Self talk di sini adalah, jadi misalkan kita takut nyetir sendiri, terus suatu saat kita harus menjalani itu, pasti akan berat di awal, istilahnya takut nyampe apa enggak, pasti akan perasaannya tuh nyampe enggak nih, nanti takutnya aku pingsan, terus nggak ada yang nolongin di jalan tol misalkan. Bisa dibantu dengan distraksi juga. Pada saat kita nyetir, mungkin kita setel musik, kita sambil nyanyi, atau mungkin kalau sudah semakin mencekam ya, kalau yang pernah merasakan pasti tahu, buka aja sedikit jendelanya kan, ada angin masuk, rasakan aja angin masuk, angin. Terus nanti kalau sudah sampai tujuan, langsung kita self talk ke diri sendiri. Tadi aku sebelum berangkat, aku takut ini, takut itu, takut pingsan, ekstrimnya takut tiba-tiba serangan jantung misalnya. Ternyata enggak gitu.
Ternyata enggak, apa yang kutakutkan tidak terjadi gitu. Jadi aku tidak apa-apa, katakan ke diri sendiri. Jadi aku tidak apa-apa. Jadi kayak anxiety ini bisa kita ibaratkan itu seperti kita nih sedang punya seorang adik kecil yang sangat penakut dan hidup di dalam diri kita. Jadi kayak kita bisa ngomong ke dia, yang kamu takutkan tadi nggak terjadi, kamu nggak apa-apa kok, kamu sehat. Seperti itu tuh self talk contohnya. Terus nanti bisa juga dibantu dengan setiap bangun tidur, misalkan bangun tidur langsung kita kan pertama kali bangun langsung kita bersyukur kan, alhamdulillah aku masih bangun, masih bisa nafas. Terus hari ini aku akan semakin hari aku akan semakin berani, aku akan semakin semangat, semakin percaya diri, seperti itu. Karena semua yang aku takutkan selama ini tidak pernah terjadi dan aku baik-baik saja, semakin sehat, semakin nyaman gitu. Meskipun di badan kita sebenarnya ada yang kita rasakan, tapi ucapkan aja setiap hari, diulang-ulang. Nanti lama-lama si adik kecil kita itu akan dapat kita kendalikan. Jadi kita bisa mengembalikan kontrol diri kita, ya kan? Itu contoh self talk. Bisa di pakai gerakan ini juga boleh. Misalkan semakin hari saya semakin sehat, sambil diketuk-ketuk boleh ya. Itu ada sih ilmunya. Kalau yang itu sih mungkin harus belajar sama ahlinya ya. Titik-titik psikologis itu ada, itu bisa dipelajari. Tapi kalau saya sih cukup dengan nafas saja, cukup. Aku nggak apa-apa, selama ini yang kutakutkan nggak pernah terjadi. Ternyata aku bisa naik motor sendiri, ya kan? Tidak terjadi kan? Nah seperti itu. Terus jadi setiap kita bisa melewati hal yang kita takutkan, kita rayakan kecil aja. Kita apresiasi diri kita sendiri. Kamu bisa loh ini gitu. Wah, kamu bisa nyetir ke sampai Jawa misalkan. Merayakan meskipun mungkin masih ada temannya. Tuh. Kemudian selain self talk yang juga penting itu adalah terapi syukur ya. Terapi syukur kita harus ini bukan klise ya, memang terapi syukur ini luar biasa. Terapi syukur ini kita selama ini kan banyak mengeluh kok aku nggak sembuh gitu kan. Terus kok temanku yang lain sudah sembuh misalkan, kok setiap hari kok rasanya gini-gini aja gitu. Nah, terapi syukur itu kita harus mulai mencari ini hal-hal apa sih yang sebenarnya belum kita syukuri. Kita ingat-ingat aja, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Aku masih bisa kerja, misalkan masih punya pekerjaan, atau alhamdulillah keluargaku sehat, anak-anakku sehat, mereka bisa bersekolah. Itu kayak gitu kan kita suka terabaikan ya hal-hal seperti itu. Manusia ini kan kalau udah ada mengalami kehilangan atau nikmat itu dicabut, itu dia baru merasakan, oh iya ya, kayak misalkan gigi nih, sakit gigi ya kan, pada saat sakit gigi itu baru berasa, aduh pengen sembuh misalkan. Padahal selama dia nggak sakit gigi, nggak pernah mensyukuri gigi yang sehat misalkan, ya kan, contoh.
Jadi mencari hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Terima kasih Allah, terima kasih sudah memberikan kami nikmat, sebutin aja nikmatnya. Syukur itu dapat menekan hormon stres ya. Dia bisa menyemprotkan hormon endorfin. Endorfin itu sangat bagus ya. Kalau kita ke psikiater kan kita pakai obat-obatan penenang tuh, kayak ya banyak lah ya namanya, pokoknya fin juga. Nah, endorfin ini bisa dibilang morfin alami kita, itu lewat kebahagiaan. Mungkin dengan terapi syukur juga, selain masalah kita ucapkan dengan berterima kasih pada Tuhan, bisa juga dengan kita berbagi. Nah, berbagi itu juga bagus. Berbagi itu misalkan kita nyari, istilahnya bersedekah lah ya, bersedekah, melihat kebahagiaan mereka, melihat wajah-wajah orang yang bahagia itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan juga bagi diri kita. Oh, seneng ya bisa ngasih manfaat ke orang gitu. Itu juga bagus, terapi syukur ya. Mungkin untuk saat ini ya itu yang bisa kita share di sini. Berdamai dengan diri sendiri, terima dulu jadi kita sadar. Kadang-kadang orang dibilang stres kan nggak ngaku ya, enggak, aku nggak stres ini kok, tapi bawah sadarnya kadang-kadang kita nggak merasa ya kan. Jadi terima dulu aja, oh ya mungkin aku ada gangguan psikosomatis ya, aku terima, aku sadar, aku nggak malu gitu. Aku punya gangguan kecemasan ya kan, terima aja dulu. Baru kemudian kita cari sebabnya, apakah menyangkut dengan luka batin, terus kita terapi memaafkan tadi, maafkan dengan cara dengan metode pernafasan, kita maafkan yang tadi kita bahas ya kan. Terapi ikhlas masa lalu ya, ikhlas masa lalu. Terus kemudian self talk ya, self talk. Kita mensugesti diri sendiri atau mengafirmasi diri sendiri ya kan. Ini bisa ini pernah dibuktikan di riset Jepang kalau nggak salah, lewat satu gelas air. Jadi ada 2 gelas air, yang satu ditaruh di lingkungan pertanian, terus kemudian yang satu ditaruh di lingkungan industri ya kan. Ternyata pada saat diujikan di objek pengujian, dalam ini kayaknya kucing apa binatang apa saya lupa, intinya air yang berada di daerah pertanian itu jauh lebih menyehatkan bagi si objek uji ini. Dalam hal ini kalau saya dites, dikasih kayak dimasukkan penyakit gitu. Nah itu ternyata apa? Karena ternyata si air itu sendiri bisa menyerap energi positif di sekitarnya. Di situ ada suara-suara alam ya kan, suara angin, pohon-pohon, itu bisa terserap di air itu kan, energi-energi positif. Termasuk kalau kita pernah zaman kecil dulu, misalkan anak kecil yang lagi sawan misalkan atau kena penyakit, itu kan suka minta air doa misalkan ya kan, air doa, terus bawa ke ustadz misalkan, ke ustadz atau ke ustazah, pakai air terus dibacain doa, terus diminumin, anak kita sehat ya kan. Itu sebenarnya bukan mistis, itu sangat ilmiah ya. Jadi air itu sendiri dia bisa mengikat energi yang di sekitarnya, termasuk doa itu sendiri. Doa itu kan energi positif ya, doa itu sangat powerful energinya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat, tapi sebenarnya di situ sangat powerful. Kekuatan self talk juga seperti itu gitu loh.
boleh kalau kita menerapkannya pada media. Misalkan setiap kali kita makan, misalkan kita biasanya kalau makan yang pantangan suka kambuh, tapi kalau sebelum kita makan kita mensugesti dulu, dengan makanan ini badanku akan semakin sehat. Sekarang ini makanan mengandung gizi, ya kan? Kita yakin, maka insya Allah sih nggak akan kambuh gitu. Karena kadang-kadang kambuhnya itu karena kita sudah tersugesti bahwa gua kalau makan ini pasti kambuh, ya kambuh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita bisa positive thinking sih insya Allah sih bisa, itu ya. Oke, itu dulu yang bisa kita share hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terus intinya selalu ucapkan bahwa banyak berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmatnya, kan? Insya Allah semua yang kita alami itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita, dan Allah tidak akan menurunkan satu cobaan atau masalah melebihi dari kemampuan hambanya. Bahkan setiap Allah menurunkan satu masalah, di situ Allah juga menurunkan solusinya. Demikian dari saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.